Shalom, jemaat GKI Harapenda yang terkasih. Kita berjumpa lagi di Rema malam hari ini. Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi setiap kita dari Mazmur 29 ayat 11. Mazmur 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saya bacakan sekali lagi ya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini akan kita renungkan pada malam hari ini. Ayat ini merupakan satu doa tentang janji Tuhan yang begitu manis terhadap umatnya ya, yaitu untuk memberikan kekuatan dan juga memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Nah, saudara, tak jarang orang mengikut Tuhan atau ikut-ikutan datang ke gereja karena percaya atau karena mendengar janji yang manis yang Tuhan berikan, lalu kemudian menginginkan penggenapan dari janji itu sehingga datang ke gereja. Tapi faktanya kemudian banyak orang juga yang undur diri dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa Tuhan tidak memenuhi janjinya, karena merasa setelah ikut Tuhan tidak memiliki segala kemanisan janji Tuhan yang mereka inginkan dari sejak awal. Nah, saudara, kenapa bisa demikian? Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya, atau kepada siapa sebenarnya Tuhan menggenapi janjinya? Saudara, saya pengen kita sedikit berandai-andai. Andai kata saudara punya sebuah perusahaan yang saudara jaga dengan sangat baik, lalu kemudian saudara tentunya merekrut karyawan ya. Nah, saudara memberikan fasilitas kepada karyawan-karyawan saudara. Nah, saudara adalah pebisnis yang sangat baik, yang memperhatikan karyawan. Saudara kemudian menawarkan fasilitas-fasilitas yang baik ya, seperti asuransi kesehatan pastinya ya. Lalu kemudian ada tunjangan yang diberikan, tunjangan anak atau tunjangan lainnya. Lalu juga diberikan fasilitas mungkin di kantor itu, karena ini zaman pandemi, supaya karyawannya sehat, mungkin disediakan juga fasilitas olahraga ya, suka-suka saudara lah ya, saudara yang punya perusahaan. Intinya di situ saudara memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat menarik dan sangat baik sekali bagi karyawan-karyawan saudara yang mereka bisa nikmati sebagai karyawan dari perusahaan saudara, supaya kinerjanya juga semakin baik ya. Nah, saudara, tapi kemudian misalnya saya datang ke kantor saudara, saya ini orang yang sering ikut dengan kegiatan-kegiatan kantor saudara, perusahaan saudara ya. Misalnya perusahaan mengadakan seminar, webinar, saya ikut gitu. Kalau perusahaan membutuhkan sesuatu, saya pernah juga ikut sebagai sukarelawan, misalnya begitu ya. Pokoknya saya ini orang yang sering sekali terlibat dengan perusahaan saudara, tapi saya bukan karyawan saudara. Lalu kemudian satu kali saya datang ke perusahaan saudara dan saya kemudian bilang, aduh, ini perusahaan kan menjanjikan banyak sekali hal-hal yang baik ya kepada karyawannya. Saya mau dong ngeklaim misalnya asuransi kesehatan untuk saya. Saya kan udah sering banget ke perusahaan ini, saya sering menginjakan kaki di perusahaan ini, saya sering terlibat dalam setiap kegiatan di perusahaan ini. Bahkan saya suka jadi sukarelawan loh di perusahaan ini. Nah, lalu saudara, apakah saya bisa mengklaim semua fasilitas yang sudah saudara berikan kepada para karyawan saudara? Saya orang yang terlibat di perusahaan saudara, tapi bukan karyawan. Ya, saudara, tentu saja tidak bisa ya. Saudara pasti dengan sangat jelas dan sangat tegas menolak orang-orang yang seperti ini ya, untuk mengklaim asuransi ke perusahaan saudara ataupun apapun juga. Kenapa? Karena sekalipun terlibat, sekalipun berinteraksi, tapi saya bukan bagian daripada perusahaan itu, saya bukan karyawan perusahaan tersebut, sehingga saya tidak punya hak terhadap setiap fasilitas yang dijanjikan oleh perusahaan. Nah, saudara, demikian juga sebenarnya dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya tidak bilang kita sebagai karyawan Tuhan, tapi janji-janji yang Tuhan berikan itu jelas sekali tujuannya ditujukan kepada umat kepunyaannya, kepada orang-orang yang sudah menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Tuhan, yang sudah percaya penuh dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya datang ke gereja, bukan karena ikut-ikutan dalam setiap kegiatan gereja, tapi orang yang sungguh-sungguh seluruh hidupnya telah diserahkan menjadi milik Kristus. Maka kepada dialah setiap janji-janji manis yang Tuhan berikan itu, Tuhan akan pegang setiap penggenapannya. Lalu saudara, tapi banyak sekali kemudian orang yang karena sudah datang ke gereja, karena sudah ikut kegiatan gereja, karena sudah aktif melayani di gereja, atau bahkan sudah dibaptis, lalu kemudian mengklaim, saya ini berhak diberkati Tuhan karena saya sudah datang ke gereja.
Saya ini berhak harusnya diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan kemakmuran, dengan segala macam. Karena saya ini orang yang sudah datang aktif pelayanan di gereja. Kenapa hidup saya nggak damai sejahtera? Kenapa saya tidak merasakan sukacita? Ya, banyak orang seperti itu ya, saudara. Kalau kita menemukan yang demikian, kita perlu bertanya, siapa kita? Apakah kita sungguh adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan? Karena kita adalah umat kepunyaannya, His people, miliknya. Atau kita hanya ikut bersama-sama dengan orang-orangnya. Orang-orang di sekitar kita mungkin milik Tuhan, tapi kita hanya ikut-ikut di antara mereka, tapi kita tidak termasuk. Maka janji itu tentu saja tidak akan menjadi milik kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan ini menguatkan kita, setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah memberikan diri kita sepenuhnya menjadi milik Kristus, maka janji Tuhan setia kepada kita. Maka janji Tuhan akan ada damai sejahtera dan penyertaan yang luar biasa bagi kita. Kita tidak perlu meragukan janji Tuhan. Kalau kita adalah miliknya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukan berarti jalan hidup kita akan jadi mulus, bukan berarti jalan hidup kita pasti makmur, tapi janji Tuhan yang manis adalah penyertaannya yang sempurna, kasihnya yang setia, damai sejahtera dan sukacita kekal yang tidak akan pernah kita hilang daripadanya. Tapi bagi kita yang mungkin hari ini masih ragu, apakah saya sungguh menjadi milik Tuhan? Apakah saya sungguh adalah umat kepunyaannya? Apakah saya sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk jadi milik Kristus? Maka hari ini mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya, bukan mencari berkatnya, bukan mencari janji-janji manisnya, tapi mencari pribadinya, mencari Kristus. Jadi kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya dan boleh mendapatkan janjinya yang setia. Ia adalah setia dan adil. Ia akan memegang tangan kanan kita sampai selama-lamanya. Kalau kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk satu janji yang indah yang kami boleh dengarkan dari Mazmur. Kiranya janji Tuhan ini boleh mengingatkan kami lagi bahwa kami ini punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami pegang janji Tuhan. Janji damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar firman Tuhan ini boleh menghibur dan menguatkan kami. Tapi Tuhan, jika pada malam hari ini ada anak-anak tuh, ada saudara-saudara kami yang masih meragukan kepercayaannya kepada Tuhan, masih meragukan identitasnya di hadapan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menguatkan hati mereka, supaya mereka boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, boleh sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menjadi milik Kristus, sehingga mereka pun boleh memiliki bagian daripada janji Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap pergumulan daripada jemaat kami, di tengah-tengah segala pergumulan sakit penyakit, di tengah-tengah mungkin pergumulan perekonomian keluarga, di tengah-tengah pergumulan masa depan, mencari pasangan hidup, menantikan keturunan, dan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin di tengah-tengah pergumulan bisa membuat iman mereka menjadi goyah. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya lewat doa kami iman mereka juga boleh dikuatkan kembali. Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan boleh hadir mengingatkan mereka akan kasih Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh terpaut kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.